미션 let's go 트러블을 찾으러 Lihat kan bisa kalau lihat Messi. Nama saya Inayatullah. Panggilan saya Yayat biasanya atau Inayat. Kalau kelahiran saya di Serang 21 Agustus 1978. Kalau tinggalnya di sini di Kaujon. Istri punya 1, anak 3. Terus juga kalau pendidikan terakhir saya tidak terkait dengan kesehatan sebenarnya. S1 saya orang PAI, pendidikan agama Islam. Dulu lulus saya YIN, kemudian UIN pasca sarjana, S2 juga, PAI juga. Ini mulai program itu memang tahun 2000, kalau tahun 2020 ya mulainya. 2020. Bukan buka praktek itu saya sejak 2016. Buka praktek 2016. Programnya tahun 2000 sampai sekarang. Tahun 2000. Nah, kalau kita COVI-NMA 2018. Di komplementer itu kan berarti kan lebih kepada membantu agar proses efek dari medis itu kan salah satunya kan detoksifikasi ya, racun ya, kita bantu pada wilayah detoksifikasi obat itu kan ada efek positif, ada positif apa negatifnya tentunya kan pada wilayah komplikasi, salah satunya karena toksin racun. Kita bantu kalau komplementer itu kan pada sisi ininya ya, sisi racun mengeluarkan dari tubuh, karena kan bahaya di tubuh kita kalau ada toksik di tubuh kitanya kan. Nah, selain komplementer itu juga kita juga punya alternatif. Ada 2 nih komplementer itu. Kita punya komplementer 1, kita di terapi Al-Fasdu, hampir sama kayak bekam. Kalau bekam itu pada level pembuluh darahnya di kapiler, kalau kita di pembuluh darah vena. Yang kedua, kita juga ada detoksifikasi, yaitu pada darahnya, langsung membersihkan darah. Kalau tadi di vena itu ibaratnya kayak membersihkan toksin dari pembuluh darah vena, seperti kayak sungai gitu. Kan vena itu kan pembuluh darah balik ya, sisa metabolisme kan lewat vena kan, kira-kira begitu. Dari arteri ke kapiler, ke sel, ke kapiler lagi, baru ke vena. Vena balik lagi ke lewat organ detoks tubuh kita, ginjal dan liver kan, kira-kira begitu. Baru kembali ke jantung, ke paru-paru pertukaran, baru dia ke jantung, kira-kira itu dipompakan ke seluruh tubuh, kira-kira kan begitu ya. Nah, itu satu level. Yang kedua adalah ada namanya COVI-NMA. Jadi COVI-NMA juga coba membantu detoksifikasi, dan mungkin ada beberapa obat yang punya efek samping ke konstipasi atau sembelit. Nah, kita bantu agar membantu agar proses konstipasi itu tidak berlangsung lama, karena sifatnya laksatif, dia membantu. Tapi tidak hanya laksatif, tetapi juga membantu usus besar kita. Itu kan biasanya males ya. Sekarang kan banyak orang BAB juga bermasalah, artinya terjadi konstipasi. Buktinya apa ya, obat-obatan berkaitan dengan itu kan lumayan laris ya, kayak Glucolat, Microlak dan sebagainya itu. Nah, kalau kita bantu juga gerak peristaltiknya, jadi otot si usus besarnya, sehingga dia bisa membersihkan, selain membersihkan usus besar, tapi target utamanya sebenarnya adalah membersihkan si darahnya lewat organ liver. Jadi ada namanya hormon GST itu untuk membantu meningkatkan sampai 6 kali lipat. Kan per menit itu sekitar yang masuk ke liver itu 1,4 liter. Jadi 3 menit itu kira-kira mungkin hampir semua darah itu melewati dan membantu kekuatannya sampai sekitar 6 kali lipat.
Terus pembuangannya ya lewat usus besar, lewat BAB. Sambil juga membantu tadi ibaratnya gerak peristalitnya. Kedua juga membersihkan usus besarnya supaya dia bersih. Nah itu mungkin membantu pada wilayah sebelum melakukan proses terapi, terutama FASDU, coffee enema program. Itu yang pertama kita terangkan dulu tuh mekanisme treatment atau juga ibaratnya terapi yang akan dijalankan. FASDU itu apa, gitu kan? Terus juga menggunakannya alat apa, termasuk juga berapa yang akan dikeluarkan usaha dengan darah kan, kita kasih tahu lah. Kedua juga kalau coffee enema, itu coffee enema, mereka bekerja di mana, apapun apa yang akan manfaat yang dihasilkan dari coffee enema kita kasih tahu. Terus juga yang ketiga program juga kita kasih tahu. Nah biasanya sih sebelum mereka mendapatkan tindakan udah kasih tahu tuh edukasi dulu. Iya. Kalau sudah dikasih oke, biasanya mereka ada tanda tangan tuh bahwa ya mereka sudah mengerti gitu. Terus setelah sudah hasil mereka itu baru dicek dulu. Kita tidak gegabah untuk memeriksa orang atau bukan melakukan treatment ya. Jadi mereka itu terutama kalau FASDU itu kan cek HB-nya. HB-nya berapa? Tensinya berapa? Minimal 2 itu. Kalau hipotensi biasanya kita nggak boleh tuh. Nggak boleh diambil. Karena rentan pingsan dia. Kedua itu adalah HB-nya rendah, nggak boleh juga sama kita. Oh lagi kekurangan darah, masih kekurangan darah lah. Logikanya kan begitu. Biasanya kalau seperti ada yang datang ke sini itu kita edukasi juga bagaimana menaikkan kadar HB kita di tubuh kita, bagaimana menaikkan tensi kita supaya tidak hipotensi gitu ya, atau HB-nya rendah, hemoglobin gitu kan. Nah itu kalau mereka lolos baru kita lakukan tindakan. Nah selain itu juga kita cek juga kalau mereka ingin tahu ibaratnya bagaimana kadar gula darah, kolesterol ataupun asam urat ya kita lakukan. Kalau enggak, nah juga itu lebih sifatnya lebih ke opsional ya, pilihan. Kalau dicek ya lebih bagus kira-kira gitu. Terus juga ditimbang juga berapa kadar airnya, berat badannya, body mass indexnya berapa gitu. Terus juga kandungan lemak subkutan visceral kita berapa, kadar air berapa, kadar otot kita berapa, tulang berapa, dan sebagainya. Baru kalau sudah pengecekan itu beres, baru terapi. Kira-kira begitu. Jadi mereka sudah teredukasi dulu. Program juga begitu. Apa itu program, apa yang bakal jalan, apa dan sebagainya, syaratnya apa. Kalau kita kan tanya syaratnya ini. Memiliki keyakinan alasan kuat untuk sembuh dan sehat, memiliki pikiran terbuka dan berkembang, harus open minded, kira-kira gitu kan. Memiliki amunisi lengkap karena kita mengadakan program ya tentunya butuh amunisi, butuh bahan-bahan yang kita konsumsi selama program kira-kira. Komitmen menjaga ketosis, gula darah puasa di bawah 80, ketonnya di atas 0,5. Komitmen menerapkan tampilan, yaitu kira-kira begitu. Jadi mereka diedukasi dulu, baru setelah itu program. Nanti kalau yang ikut program biasanya kita dimasukkan ke dalam grup. Kedua juga sebagai edukasi ya. Kedua juga mereka boleh komunikasi dengan kita. Apa yang terjadi di tubuh mereka selama program. Dan ketika nanti 13 kali pertemuan kalau program sini ya dicek semuanya tuh. Ada perkembangan atau tidak. Nanti ketonnya kalau yang itu ketonnya wajib dicek. Ketonnya berapa angkanya. Sudah muncul ketonnya atau tidak. Ketosis nggak tubuhnya. Karena kita ingin pengobatan kita itu prediktif, analisis prediktif, dan pengobatannya presisi. Jadi jelas ada parameter-parameternya, ada alat ukurnya. Apalagi contoh orang, saya pengen sembuh dari diabetes, oke, harus GKI-nya nyampe ke antara 3 sampai 6. Saya punya penyakit berkaitan inflamasi kronis, oke, tubuh Anda, darah Anda harus lingkungannya antara 1 sampai 3. Kita sampaikan begitu edukasinya. Dan setelah selesai cek lagi aja. Apakah terjadi perbaikan atau tidak. Selama perpekannya kan kita tahu. Kalau perpekannya bagus ya saya yakin itu hasilnya bagus. Kalau perpekannya jelek gitu. Ya kacau balau lah gitu ya. Kira-kira menurut teman-teman pendapatnya seperti apa, baik di terapi komplementernya
atau di alternatifnya saya bilang tadi itu kan, dan sebagainya lah saya cerita. Masa saya ulang lagi kan? Oke. Mungkin dari saya Pak, Bagaimana? kalau untuk dari komentar sendiri kan tradisional ya. Kalau biasanya kan kalau misalnya tradisional tuh masuknya ke logika juga kan. Kalau dari saya sih masuk banget. Terus juga kayak misalkan dari sifat-sifat Nabi kan, cara Nabi ini masuk juga gitu. Emang ngeliat-liat dari maksudnya dari ustadz-ustadz lain ngomong kayak gini masuk ternyata kalau dari yang Bapak tadi jelasin semua gitu. Gampang dipahami Nah, lah itu. gitu. Malah lebih nambah terbuka lagi buat gitu. kesehatan ini gitu. Karena penjelasannya meluas juga gitu. Iya, Intinya dari diri kitanya sendiri gitu, harus bisa menjaga pola hidup, gaya hidup gitu. Sama kalau dari terapinya tadi kan Bapak menjelaskan kalau misalkan mau terapi di sini tuh harus kayak segala edukasi, Yeah. kayak harus si pasiennya ini benar-benar paham dulu gitu Yeah. sama apa yang bakal kita lakuin Yeah, gitu. itu. Jadi semuanya yang Bapak jelasin menurut saya cukup jelas, terus juga dapat dimengerti. Mungkin makanya banyak juga pasien yang kesini karena mungkin penjelasan dari Bapaknya dapat dimengerti sama si pasien. Dan banyak juga yang berhasil gitu. Gitu. Makanya banyak yang yakin datang ke sini gitu. Itu sih Pak. Karena emang bener kalau semisal pingin berusaha itu harus ada edukasi dulu. Saya tunjukin ke yang Coffee Enema ya. Nah kalau alat itu untuk apa? Ngecek body composition ya, lemak, air. Nah ini apa namanya nih? Vlog guys. Kayak ada nge-gym. Ini buat terapinya untuk Coffee Enema. Jadi kita punya ada 3 di sini, satu lagi situ. Oh, bagus kamar mandinya. Terapinya ya. Coffee Enema untuk membantu proses kalau kita ada ya problem di susah kita. Iya. Nah kita juga coba ingin memberikan contoh juga buat pasien gitu kan. Nanti di rumah ya kalau bisa ada alat gym gitu kan buat latih masa otot kita. Gitu. Jadi biar mereka bersemangat untuk melatih ototnya gitu. Karena kan semakin tua itu terjadi sarkopenia, terjadi osteoporosis kan. Jadi penurunan usus dan terutama di otot dan tulangnya. Nah hampir 1% lah kalau benar-benar itu turun cepat. Kira-kira gitu tuh. Enggak. Diminum dulu. Nah, kira-kira saya mau nanya sekarang, gimana menurut teman-teman dari ada angiogenesis, ada namanya regenerasi sel, ada juga pelindungan DNA, ada juga berkait tentang masalah kekebalan tubuh atau sistem imun. Jadi itu beberapa hal tubuh kita bisa menyembuhkan, bisa memperbaiki karena tubuh kita dengan mobil berbeda. Kita nggak ada suku cadangnya. Beli mata kita di mana? Karena mata orang lain juga belum tentu sama, karena kan tidak satu sel. Kita kan berasal dari satu sel, berkembang dengan begitu banyak ibaratnya jadi berbagai fungsi masing-masing. Dan kita juga beli itu juga di mana? Terus kedua mahal ya. Ginjal aja, waduh, transfusi ginjal berapa itu harganya ya? Liver berapa itu harganya itu kira-kira? Nah, saya katakan program MHLS itu kan keterkaitan dengan masalah penyakit-penyakit metabolik. Nah, salah satu yang kita bisa buktikan di sini, ini kan Biomed ya. Biomed itu kan laboratorium ya. Ini kayaknya orang sepakat labnya ya, Biomed ya. Tidak ada yang meragukan otoritasnya. Kalau saya mungkin diragukan bisa jadi tuh ya. Tapi saya kira kalau Biomed tidak diragukan. Ini namanya Patanul Taslim. Patanul Taslim. Nah, datanya itu tanggal berapa itu? Untuk tanggal Tanggal ceknya. Nah, Tanggal 4 bulan 1 tanggal 4 bulan 1. bulan 1 ya. Nah, lihat dari gula darahnya.
Lihat dari gula darahnya berapa? 341. Nah, besar nggak itu kira-kira? Besar. Trigliseridanya berapa itu? 318. 318. Di atas 150 ya? Iya. Jelek ya? Iya. Nah, dua. Terus juga lihat ininya, fungsi organnya. Kita contoh ini mah. Fungsi organnya berapa nih? Ginjalnya, EGFR-nya itu 71,74. Berarti sudah mengalami penurunan fungsi organ. Iya. Oke ya, kalau di atas 80. Penurunan fungsi organ berarti ini stadium 1 ya, antara 79. Oke ya. Nah, kedua, 3 bulan kemudian tanggalnya Tanggalnya tanggal 16. 16 bulan 4 ya. 2022. Oke ya, tadi 1 ya. Oke. Berapa gula darah puasanya? 99. 99. Bagus nggak kira-kira? Bagus. Horse HbA1c itu 5,1% loh. Ini profil 3 bulan gula darah ke belakang. Iya. Ini di bawah 5,7% dong. Normal ya. Ini berapa? 5,1. 5,1. Terus juga HOMA IR. HOMA itu insulin resistennya 0,98. Normalnya di bawah 4. Bagus, Mbak? Bagus. Bagus sekali. Lihat trigliseridnya berapa? 106. Jauh nggak? Jauh turunnya. Nah, terus juga ini siloam. Fungsi EGFR kan 15 ya? 71 ya? Ini berapa bulan apa nih? Bulan 11. Ah, bulan 7 dong ini. Oh. Ya 7 nih. Oh, iya, iya. Ya 11 ya. Bulan 7 nih ya, Juli ya. Iya, iya. Nah, berapa EGFR-nya tuh? 88. 8. Terjadi kenaikan nggak fungsinya? Normal nggak? Normal. Dari 71. Setelah 6 bulan ini, 6 bulan ya. Berarti terjadi perbaikan. 그대저와 함께 달려 Ready for action let's go 트러블 물을 찾으러